wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baiklah ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Lailah Al-Ithnain, tidak lain kita di pekan kedua di bulan Safar. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala masih senantiasa mencurahkan nikmat hidayah wa taufik, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk dengan nikmat di musalla Baitus Salam. Mudah-mudahan ini sebagai tanda alamat Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan kita untuk juga duduk dengan nikmat nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini yang singkat bainal maghrib wal isya, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang tentunya menjadi jadwal kita setiap pekan pertama di dalam tafsir Al-Quranul Karim, dan pertemuan terakhir kalau menurut kalian itu sekitar 2 bulan yang lalu. Sahih, pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu. Nah, Mas Dwi berdiri, Mas Dwi, Mas Dwi. Terakhir bahas apa Mas Dwi? Mas Fatih? Ayo, terakhir apa Mas Fatih? Hah? Al-Buruj. Selesai? Terakhir surah Al-Buruj ayat 10. Baik, Masya Allah. Mana al-yawm? Insya Allah nanti ikra. Siapa? Isa. Insya Allah. Fadal ya Syekh Isa. Satu ayat kelanjutan di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-11. Baca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. InsyaAllah. Fadal baca untuk terjemahan ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Saja ikhwan, perhatikan satu ayat di ayat ke-11 surah Al-Buruj, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sambut menegaskan dan tentunya menjanjikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa banyak di dalam
ayat-ayat di dalam mushaf Al-Quranul Karim yang senantiasa menggandengkan antara al-iman wal amal saleh. Walaupun tentunya yang namanya amal saleh itu termasuk dari al-iman. Al-iman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bidu wa situna syu'bah atau bidu wa sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu ada sekitar 60 sekian cabang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan a'laha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini semuanya adalah amal saleh. Maka al-iman qaul bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal al-amal bil arkan wal jawari wal arfan. Yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Maka sekali lagi bahasanya iman tidak bisa lepas dari amal saleh. Maka Allah Ta'ala senantiasa menggandengkan antara iman dan amal saleh. Karena kalau iman yakni iman yang sahih, maka insya Allah akan melahirkan al-amal saleh. Maka tentunya ini sebagai nasihat yang berharga di mata kita sebagai Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita belajar, ketika kita ngaji, taklim, tentunya semakin bertambah ilmu yang kita miliki, semakin bertambah ilmu yang kita dapatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, semakin bertambahkah amal ibadah soleh kita? Semakin bertambahkah kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Karena sekali lagi bahwasanya al-iman itu adalah al-amal saleh. Maka kita teringat betul bagaimana besok pada yaumul qiyamah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadamul 'abdi yaumul qiyamah hatta tus'al an arba'. Bahwasanya tidak akan bergerak kaki seorang hamba besok pada yaumul qiyamah. Kapan? Besok ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar Bapak Ibu, maka tidak akan bergerak kaki kita itu. Ya akan senantiasa berdiri, bukan cuma sehari atau sepekan, sebulan, tetapi ratusan ribuan tahun. Kita akan berdiri di padang mahsyar, tidak akan bergerak kaki kita sampai nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tus'al an arba. Sampai kita ditanya 4 hal. Sampai kita ditanya 4 hal. Dan kalau kita perhatikan semuanya urusan-urusan amal saleh. Yang pertama adalah anu umri. Kita akan ditanya anu umrihi, tentang umur kita itu. Ketika kita dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, untuk apa? Bima afna. Sampai habis umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Apakah habis di dalam ketaatan kepada Allah, atau habis di dalam kemaksiatan kepada Allah, atau habis di dalam perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah yang tidak ada pahala, tidak ada dosa. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa'an ilmi. Dari ilmu yang kita miliki. Bima wa'ala bi. Ya, ilmu yang kita miliki itu apakah kemudian apa yang sudah kita amalkan. Dan sekali lagi ilmu itu tidak akan diberikan balasan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mujaradul ilm, sekedar ilmu saja itu tidak akan diberi balasan. Yang diberi balasan oleh Allah Ta'ala adalah yang kita amalkan. Makanya betapa banyak di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu, ketika Allah Ta'ala itu kemudian menjelaskan tentang balasan-balasan bagi penduduk surga, pasti nanti terakhir itu pasti itu jaza'an bima kanu ya'malun, jaza'an bima kanu ya'malun, senantiasa itu sebagai balasan dari apa yang dia amalkan, bukan balasan dari apa yang dia ilmu. Karena al-ilm Bapak Ibu yang bermanfaat adalah al-ilm yang melahirkan al-khasyah wal amal. Ilmu yang melahirkan rasa takut, yang kemudian akan melahirkan amal-amal saleh. Maka yang kedua akan ditanya tentang apa tadi? Ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin kita semakin takut kepada Allah. Maka apa yang sudah sering kita dengar di kalangan para alim ulama Bapak Ibu ketika memberikan nasihat, bahwasanya ciri tanda alamat, ciri khasnya orang-orang ahlul kitab, ciri khasnya orang-orang ahlul kitab kalau tidak hati-hati,
Kalau tidak hati-hati, maka akan terjadi sebagaimana terjadinya dari kalangan orang-orang ahli kitab al-Yahudi wa Nasrani. Al-Yahud wa Nasrani. Apa itu ciri khasnya? Apa itu kemudian tanda alamat yang biasa terjadi pada diri mereka? Bapak Ibu, yang sering terjadi kalau tidak hati-hati Bapak Ibu adalah semakin alam ya'ni lil ladzina amanu am takhsha'a qulubuhum. Ya Isa, baca ayat ini. Sudah hafal kan? Baca alam ya'ni lil ladzina amanu am takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Baca. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب قبل. نعم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. Itu berarti kata Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang terjadi. Ini kita masih membahas masalah semakin bertambahnya ilmu. Karena kita itu semakin ngaji, taklim, pengajian, menghadiri majelis-majelis al-ilm. Ternyata kondisi kita itu kalau tidak hati-hati Bapak Ibu itu sebagaimana kondisinya orang-orang kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Apa yang terjadi? Yang pertama, alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a quluubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan akan datang kepada orang-orang yang beriman? Apa itu? An takhsha'a quluubuhum li dzikrillah. Yaitu khusyuk ketika zikir kepada Allah. Khusyuk ketika zikir kepada Allah. Nah, ini jadi PR terbesar bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita itu zikir khususnya salat. Apakah kita sampun termasuk orang-orang yang khasyik? Orang-orang yang khusyuk di dalam salat kita. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya khusyuk itu. Apa khusyuk ya Mas Dewi? Apa itu khusyuk? Kita itu ketika sudah sholat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai detik ini, sudahkah kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat kita? Karena sekali lagi Bapak Ibu, kan ibadah yang paling afdal as-shalah. Maka awal ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah besok pada yaumil qiyamah salat kita. Kalau salat kita sudah baik, maka insya Allah amal yang lain tidak baru dilihat oleh Allah. Sudah termasuk baik, pasti baik. Kalau salatnya salat yang khusyuk. Nah, maka khusyuk itu apa khusyuk itu? Apa khusyuk itu? Hah? Apa itu khusyuk? Pak Toto di Pak Toto. Betul. Ayo Pak Toto, apa khusyuk Pak Toto? Itu hikmah. Tujuan dari sholat diantaranya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mencapai derajat itu kalau dia khusyuk di dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu apa itu khusyuk? Ayo Isa, apa khusyuk ya Isa? Ayo apa khusyuk, apa khusyuk? Masya Allah, pembahasan kita sudah sampai langit Pluto, langit Masya Allah. Apa khusyuk ya? Mas Gadi, apa khusyuk Mas Gadi? Kan? Hah? Masya Allah, konsentrasi. Masa konsentrasi pripun niku? Pripun? Praktek itu pripun konsentrasi ini? Ayo, semedi ini begini.
Yang namanya khusyuk itu ya ikhwah, karena memang banyak itu tarif yang disebutkan dari para ulama itu yang paling simpel ya apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang namanya khusyuk itu ada dua poin. Apa itu? Hudurul qalb. Yang paling utamanya hudurul qalb. Hudurul qalb. Apa hudurul qalb? Hadirnya hati. Karena nanti ketika kita membahas konsentrasi maksud konsentrasi gimana konsentrasi? Tapi ketika dikatakan hadirnya hati, jadi hati kita itu senantiasa kita hadirkan di dalam sholat. Maksud hadir gimana? Maksud hadir adalah betul-betul berusaha untuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar ketika itu sholat jahriyah misalnya kita jadi makmum. Tentunya memahami kandungannya, memahami tafsirnya, memahami kemudian makna-maknanya. Ya. Ini adalah poin yang pertama, hudurul qalb, hadirnya hati. Makanya Bapak Ibu ketika kita itu sholat, disebutkan dalam hadis kan, syaitan berusaha betul akan menghancurkan sholat kita itu. Ketika idza adzana muadzin fa'adbir syaitan, ketika adzan dikumandangkan maka syaitan akan lari terpilih-pilih, ketika selesai maka akan balik lagi, ketika suwiba, ketika di iqamati itu maka syaitan akan kabur lagi. Ketika sudah selesai iqamah maka syaitan akan kembali balik lagi pada sekeliling kita itu. Cuma disebutkan dalam hadis ternyata ketika syaitan balik itu ternyata bukan nyantai-nyantai itu di sekeliling kita enggak, tetapi masuk ke dalam fuad ibnu Adam, masuk ke dalam hati manusia, kemudian langsung dihembuskan itu apa? Itu was-was itu. Was-was itu. Apa was-was? Apa was-was? Nah, apa was-was ibadah itu? Ayo, itu was-wasnya orang Gesi. Tapi was-was bahasa Arab. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Was-was dalam bahasa Arab itu tidak was-was bahasa kita, yaitu ragu-ragu enggak. Tapi apa yang maksudnya? Was-was itu adalah sautul khafi, suara yang lembut. Maka kita coba lihat ketika kita sholat Allahu Akbar, langsung udkur kada, ingat kamu ini, ingat kamu ini. Hatta la yadri kam yusalli, sampai dia kemudian tidak ingat lagi sudah berapa sholat di rakaat-rakaatnya. Pernah ngalamin atau tidak? Pernah atau sering, Mbak Dwi? Hah? Ini kondisi kita kok. Jadi kita itu Masya Allah ya, ketika sholat kitanya Masya Allah, diem, anggota badannya luar biasa, tetapi ternyata hati kita itu kosong, entah lari kemana saja itu, kabur kemana saja itu. Padahal poin yang terpenting adalah hudurul qalb, hadirnya hati itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukunul atraf. Memang diamnya anggota badan itu termasuk akan membantu di dalam kekhusyuan di dalam sholat. Makanya ketika banyak bergerak ketika sholat itu kan hukumnya makruh. Walaupun dalam madzhab Syafi'iyah itu ketika 3 kali gerakan mutawalian maka itu bisa membatalkan sholat. Ya. Itu menyebab untuk apa? Untuk berhati-hati agar bisa kemudian sampai derajat khusyuk di dalam sholatnya itu. Nah, Bapak Ibu. Maka sekali lagi bahwasanya alam ya'nil ladina amanu am tahsha qulubuhum li dzikrillah wa manazilul haq. Yang kedua apa? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Ini dia. Semakin bertambahnya ilmu, fatala alaihimul amad, semakin bertambahnya ilmu, semakin kesana, tambahnya waktu, ternyata faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi semakin kesana, tambah hari, pekan, bulan, tambah ngaji, ternyata malah faqasat qulubuhum, hatinya itu semakin keras. Coba kita muhasabah Bapak Ibu. Kita introspeksi kepada diri kita itu.
antara kita awal-awal ngaji dengan sekarang. Kayaknya lebih baik sekarang atau dulu? Jujur mawon itu. Betapa banyak di antara kita itu, Bapak Ibu, ketika kita awal dulu, ketika baru kenal ngaji, baru kemudian awal-awal ketika belajar, Masya Allah semangatnya, kemudian istilahnya persaudaraannya di antara kita, itu luar biasa. Tapi ketika semakin ke sini, Bapak Ibu, semakin bertambahnya ilmu, tidak malah semakin baik. Maka di dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Baca keras. So, illa ma ja'athumul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Bahasa tidaklah kemudian orang-orang Alkitab itu kemudian mereka terpecah belah itu kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, al-ilm. Ini juga menjadi tanda Bapak Ibu ketika fakosat qulubuhum, akhirnya kemudian malah semakin terserat berai, kemudian wa katsirum minhum fasiqun. Semakin banyak dari mereka kemudian jadi orang-orang yang fasik. Jadi ketika semakin ngaji tambah ilmu, ternyata malah semakin mudah dia berbuat kezaliman. Maka hati-hati Bapak Ibu, adik-adik, bahwasanya apa? Bahwasanya al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Taala, yang melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya itu tentang ilmu kita itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta kita, amali wa malihi. Lima min aina tasabahu, min aina anfaqa. Dari mana dapatnya, kemudian gimana kan itu harta. Ditanya semuanya. Yang terakhir wa an jismi. Dari jasad kita itu. Dari jasad kita itu akan ditanya. Ya, bima abla. Ya, untuk apa sampai hancur badan kita itu? Karena badan kita akan hancur Bapak Ibu. Badan kita akan hancur. Apakah kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, atau di dalam kemaksiatan kepada Allah, atau di dalam perkara mubah yang tidak ada pahala, tidak ada dosa. Semuanya akan dihisab oleh Allah besok pada yaum al-qiyamah. Maka innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya, syarat orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang fauzul kabir adalah kesuksesan yang terbesar, tidak lain adalah al-iman wal amalus saleh. Al-iman wal amalus saleh. Maka dari sini ini teringat kita tadi di dalam salat maghrib tadi. Ya, ini persis ini Bapak Ibu di dalam salat maghrib yang kita dengar tadi di dalam rakaat yang pertama. Tentang seperti kemutan lagi. Ayo na'am ya Isa. Tadi al-imam di dalam salat maghrib tadi rakaat pertama baca surah Al-Ankabut. Masya Allah. Bisa diulangi? Insya Allah. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Rakaat yang pertama tadi. Ya, sebentar. Yang membawa mushaf bisa dibuka itu di dalam surah Al-Ankabut. Ayat keberapa ya Isa tadi? 50. 56. Ayo yang bawa mushaf, semuanya. Jadi dengan tiga tadi surah Al-Ankabut ayat 56. Tadi ketika kita salat maghrib tadi, Bapak Ibu, kita mikir apa tadi yang masuk tadi? Rakaat pertama tadi. Mikir apa, Bang? Mikir gawian apa mikir utang? Insya Allah, Mas Dwi. Mikir apa pada rakaat yang pertama tadi? Lali. Jadi bar salat ya bar ngeten mau gitu. Insya Allah Bapak Ibu. Maka sekali lagi bahasanya monggo lah Bapak Ibu, untuk kita itu berusaha untuk kemudian meningkatkan kualitas dari salat-salat kita. Ya minimal kita itu kemudian memahami lah apa yang dibaca oleh al-imam. Walaupun kita tidak hafal. Bapak Ibu. Fadhal ya Isa. Baca dari ayat yang ke-50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا
إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Lanjutkan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Tambah satu ayat. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Coba perhatikan Bapak Ibu, dari ayat 56 sampai ayat 59. Coba perhatikan. Betapa luar biasa ayat-ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita tadi mendengar, kemudian kita itu betul memahami maknanya, kandungannya, Masya Allah, itu luar biasa Bapak Ibu. Coba untuk ayat 56 ya Isa, baca untuk terjemahan. Ya ibadah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Perhatikan. Ya ibadi. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian memanggil. Ya ibadi, alladzina amanu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya kula panjenengan termasuk orang-orang yang disuruh di dalam ayat ini. Ya ibadi alladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Apa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah kemudian menjelaskan inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Bumiku itu ambon. Dari sini saja Bapak Ibu. Dari kalimat inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Apa pelajaran yang berharga Bapak Ibu? Datang pertanyaan. Pak, Bu, aslinya orang hidup di dunia ini untuk urusan dunia itu sebenarnya gampang atau susah? Gampang atau susah? Mas Dwi? Hah? Kenapa? Oh gampang. Kok kita orang kok lemesnya itu gampang? Ayo benar. Gampang atau susah? Gampang. Kenapa gampang ya Mas Dwi? Oh, karena bumi itu luas. Berarti apa? Gampang. Loh, dari sini saja kita, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya urip nang donya itu gampang kok. Gampang. Tetapi ternyata Bapak Ibu jujur mawon, kita itu apa? Gampang, mumet. Padahal hidup di dunia ini gampang. Termasuk ini, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Inna ardi wasi'ah. Bumi itu luas. Maka di dalam surah huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Surah apa? Surah Al-Mulk. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusur. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu apa? Dalulan. Selain luas, wasi'ah, dalulan. Dan itu mudah. Dari sini saja kita bisa memahami berarti asli urutan dunia itu gampang. Gampang. Maka betapa sedikit sekali Allah Tabaraka wa Ta'ala itu di dalam banyak ayat memerintahkan untuk kemudian fokus dunia ini. Jarang sekali. Kenapa jarang kemudian untuk dunia perhatikan dunyamu? Enggak. Kenapa? Gampang dunia ini. Soalnya terus sekali ini. Sahih? Sahih? Masuk tadi? Sahih atau tidak? Makanya Bapak Ibu untuk urusan dunia ini kalau perhatikan tidak kemudian kok
syaratnya kudu pintar enggak? Syaratnya kudu pintar enggak? Bahkan kalau yang perhatikan, betapa banyak orang-orang bodoh malah untuk dunia ini kata. Dibanding orang pintar malah. Amin. Laras. Mana buktinya? Oh, banyak bukti, Masya Allah. Jadi kalau orang pintar itu paling nanti larinya ke dosen, ke dokter. Sedangkan kalau sing bodoh-bodoh, Masya Allah, dimudahkan kemudian dia usahain ada gitu. Kenapa? Bumi itu mudah. Makanya kalau orang dahulu bapak ibu nggak sekolah, motor iso, anak ilmulah, urip kabeh, dadi wong apa betul? Jadi orang juga. Sekarang itu sekolah S1, S2, tapi malah rasa takutnya itu luar biasa. Enggak ada kemudian bentuk tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Bumi itu mudah kok. Maka inna ardi wasi'ah. Mudah, wasi'ah, ombo, luas. Galulan, mudah. Saking mudahnya maka Allah tidak pernah kemudian di dalam banyak ayat itu kemudian untuk kita fokus masalah dunia. Yang fokus adalah akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Soal jatah dunia yang paling penting akhirat. Paling penting akhirat. Maka di sini apa ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah wa iyaya fa'budun. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perhatikan. Ayat selanjutnya. Ayat 57. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami dikembalikan. Masya Allah ya. Baru kemudian satu ayat Pak. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah iyaya fa'budun. Langsung itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwasanya berarti memang urutan dunia menikah sedilot. Sedilot banget. Satu ayat ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah iyaya fa'budun. Langsung kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang memiliki roh, maka pasti akan segera untuk merasakan yang namanya kematian. Tapi banyak di antara kita loh Pak, Bu, ada ini, yang masih punya cara pandang, oh, umurku sedowo. Kenapa? Karena dia itu masih berpikir nak uang Arab mati itu nak wis tuwa karo lorong. Nak tuwa karo lorong. Wis sing Arab mati. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala Bapak Ibu itu tidak kemudian mengatakan kullu maridin atau kullu syaibatin, semua yang sakit atau semua yang tua, enggak. Tapi kullu nafsin, semua yang punya roh, yang hidup. Maka kalau kita lihat fakta itu Bapak Ibu, yang meninggal itu bayi banyak, anak-anak banyak, remaja banyak, pemuda banyak, yang anak satu, anak dua banyak, yang sepuh banyak. Kenapa? Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dari sini Bapak Ibu, ini sebagai tentunya apa nasihat di batang kita sebenarnya pun. Semua dari kita itu siap untuk setiap saat. Jadi kita hidup wonten ing donya menika sak dados napa namung nenggo ajal yang telah ditetapkan untuk diri kita. Kul yatawaffakumul maut alladzi yafikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad bahwasanya setiap kalian itu sudah ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh kalian. Setiap diri kita Bapak Ibu. Itu ada malaikat khusus yang menjaga, kemudian yang nanti akan mencabut roh kita itu semuanya diri kita sudah memiliki.
Kalau kita nggak seperti ini, maka kemudian kita pasti akan berapa? Kita pasti akan kemudian senantiasa berpikir untuk apa kita kemudian banyak tingkah pola kalau kita itu hidup wonten ing donya menunggu kematian. Menunggu kematian. Baik, lanjutkan ayat selanjutnya. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Masya Allah, persis di dalam surah apa? Surah Al-Buruj. Yang kita baca tadi Bapak Ibu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Di sini Bapak Ibu pernah sama ini. Coba perhatikan, walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Persis Bapak Ibu. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka lalu bawi annahum, sungguh betul-betul kami akan tempatkan mereka. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana Bapak Ibu? Minal jannati ghurafa, dari surga yang tinggi, ghurafa, yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin. Perhatikan, ni'ma ajrul amilin. Bukan ni'ma ajrul alimin, tapi amilin. Karena di awal ayat sudah disebutkan walladzina amanu wa amilus sholihat. Di akhir ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, bukan orang yang dia mengilmui atau memiliki ilmu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ini sebagai tentunya nasihat sekali lagi bahwasanya tujuan kita mencari ilmu, tujuan kita ketika thalabul ilmi tidak lain adalah untuk menjadi hamba yang beriman dan hamba yang senantiasa beramal as-saleh, karena tujuan kita ingin termasuk di antara hamba-hamba ingkang badhe lan ubawi annahum minal jannati ghurafat tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yang akan kita kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat terakhir, ayat 59. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Masya Allah. Ciri khas, Pak. Ciri tanda. Selain orang-orang yang beriman beramal soleh, ini secara asalnya seperti itu. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ciri tanda alamat. Siapakah orang-orang ingkang badhe dipun lanubawi annahum minal jannati ghurfan tajri min tahtil anhar khalidina fiha, tidak lain adalah walladzina amanu alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh perhatikan, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari sini saja Bapak Ibu kita saged memahami, berarti Pak, urip teng donya punika memang Pak Toto butuh sing jenenge sabar kali tawakal. Itu kalau ingin mencapai kesuksesan besok pada yaumul qiyamah, butuh sabar dan tawakal. Tadi saya katakan Bapak Ibu, nak sekedar urip mudah tentunya benika. Tetapi kalau ingin kemudian sukses dunia akhirat, maka syaratnya adalah butuh yang namanya sabar dan tawakal. Sabar. Kalau kaitannya dengan sabar itu biasanya sesuatu yang susah atau bahagia itu ya Mas Dwi? Mas Dwi. Nah urusannya dengan sabar itu biasanya sing penak apa sing rekoso? Hah? Penak apa rekoso? Hah? Ayo nak Bapak Ibu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hidup di dunia ini bagi orang mukmin, Pak, bagi orang mukmin itu rekoso. Maka bedanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menegaskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia menika penjara bagi tiang mukmin, tapi surga ini bagi tiang kafir. Maka butuh yang namanya sabar. Butuh yang namanya sabar. Dan insya Allah nanti ketika di dalam surga, maka sudah tidak butuh yang namanya sabar. Kenapa? Nggak butuh sabar. Kenapa di dalam surga tidak butuh sabar ya Mas Dwi? Hah? Pena, Masya Allah. Berarti nak betul-betul sabar. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah Bapak Ibu. Dan kalau dunia itu adalah memang sesuatu yang membutuhkan kesabaran, ada sesuatu yang berat, sesuatu yang identik dengan kesusahan Bapak Ibu, maka bagi orang yang dia ketika hidup wonten ing donya sing dikejar namung donya, maka yang didapatkan cuma kesusahan dan keletihan. Kesusahan dan keletihan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kalau panjenengan termasuk orang-orang yang senantiasa sabar di dalam menjalankan perintah, di dalam meninggalkan larangan, dan sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah tawakal. Apa itu tawakal? Apa tawakal? Ayo nama. Apa tawakal ya Bu? Apa tawakal? Apa tawakal? Hah? Apa tawakal? Apa tawakal sih? Hah? Apa? Bergantung kepada Allah. Apa tawakal? Hah? Keraskan suara. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Baik, Masya Allah. Jadi, apa tawakal? Apa tawakal? Oh, sama. Apa tawakal? Apa tawakal? Hah? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Masya Allah. Pada itu, apa tawakal pada itu? Detak nganggo maksimal seperti itu? Nah, nggak maksimal berarti? Baik, besok. Mas Dwi, apa tawakal Mas Dwi? Ampun manut. Terakhir ini. Apa tawakal? Mas Gadi? Apa? Perhatikan Bapak Ibu. Dari pengertian tawakal yang disebutkan Pak Toto, Mas Gadi, secara pengertiannya itu sebenarnya sahih, tetapi kurang pas. Jadi ketika disebutkan berusaha dengan maksimal, kemudian nanti hasilnya diserahkan kepada Allah, itu kayaknya kalau dari pengertian tersebut, orang ini orang yang dia betul-betul totalitas bergantungnya kepada sebab. Jadi para ulama ketika memberikan pengertian tawakal Bapak Ibu itu pertama kali itu disebutkan dengan i'timadu 'ala Allah. Jadi poin yang paling terpenting adalah i'timadu 'ala Allah. Tetapi ba'da akhdil asbab. Tapi setelah mengambil sebab. Jadi ini penting ini. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa hati itu betul-betul totalitas kepada apa? Kepada Allah. I'timadu 'ala Allah, bergantungnya, bersandarnya hanya kepada Allah setelah mengambil sebab. Karena Bapak itu, karena memang kalau kita tidak hati-hati, rata-rata kita itu tawakal kita itu bukan kepada Allah, tetapi kepada sebab. Contoh misalkan, ketika kita sakit,
Pernah sakit nggak? Pasti dari pengertiannya Pak Dodo tadi, berusaha maksimal. Ketika berusaha maksimal, cari obat ini, dokter ini, herbal ini, dan seterusnya, itu kemudian kebablasan akhirnya bersandarnya kepada sebab tersebut. Maka tidak aneh betapa banyak orang itu kemudian dia mudah akan mengatakan, dok, ya obati kalau dok, jenengan kan Masya Allah. Atau ketika misalkan dapat obat ini, obatnya ini luar biasa ini, betul-betul top chair ini, atau top chair ini. Dari bahasa seperti ini saja kita itu sudah kemudian terlihat, oh berarti kita itu bersandarnya kepada sebab. Maka penting Bapak Ibu. Penting apa? Penting untuk kita itu ketika mengetahui pengertian dari tawakal, itu yang pertama kali harus ditanamkan pada diri kita itu apa? Iktimat dulu. Bersandar dulu kepada Allah. Tetapi jangan lupa, tetap mengambil sebab. Tetap mengambil sebab. Kenapa? Karena kalau kita itu kemudian bersandarnya kepada sebab obat atau dokter, atau mungkin gawean pekerjaan dengan bahasa-bahasa kita itu, ini sing nguruti aku. Loh, jadi kan kalau kean gua saya nggak berani, nanti kalau saya dipecat saya mau makan apa? Ini kan bahasa-bahasa menunjukkan orang itu dia bersandar kepada sebab. Sebab kalau seperti ini maka terjatuh di dalam syirik kecil. Terjatuh dalam syirik kecil. Maka tawakal itu luar biasa Bapak Ibu. Tawakal itu tingkatan orang-orang yang istimewa. Maka tidak aneh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkabarkan orang-orang yang umat Rasul akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu kan ciri tanda alamnya dahumul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak minta dites dengan besi panas, orang-orang yang tidak tatayyur, merasa sial ketika melihat, mendengar atau berkaitan dengan bulan, tanggal, hari, dan orang-orang yang senantiasa tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati itu senantiasa bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dikabarkan di dalam ayat ini Bapak Ibu, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang istimewa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang sabir, orang-orang yang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan lanubawi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Na'am Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Ini sekelumit Bapak Ibu satu ayat di dalam surah Al-Buruj. Ya, ayat yang keberapa tadi surah Al-Buruj? Ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Kemudian kita sedikit mengambil faedah dari sholat maghrib di dalam surah Al-Ankabut ayat 56 sampai 59. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi nasihat, wejangan yang terbaik untuk diri kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Jadi kita menjadi orang-orang yang akan sukses di dunia wal akhirah. Baik, demikian barakallahu fikum. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ada yang mau bertanya? Nama dulu. Ada? Oh ya masuk. Suruh merantau atau gimana gitu? Maksudnya bumi luas itu rasa khawatir, mangan. So, alias Allah yang maka nanti sebenarnya di dalam kelanjutan ayat tersebut itu ada hubungannya itu. Ada hubungannya masalah rezeki. Ya, karena Allah jamin tuh rezeki semuanya makhluk itu. Jadi kadang kita itu Bapak Ibu kita itu khawatir dengan rezeki kita, tapi tidak khawatir dengan nasib kita besok pada yaumul qiyamah. Sedangkan nasib wonten ing donya kita khawatir terus. Padahal wonten ing donya wonten jatahe. Wonten jatahe. Ketika kita dirahi ibu kita sudah ditulis rezeki kita berapa, jatahnya berapa, sudah ada jatahnya semuanya. Nah Bapak Ibu, maka sekali lagi bahwasanya bumi Allah luas, maka Allah jamin semua makhluk dengan rezekinya. Nah barakallahu fikum.
Tapi demikian insyaallah, mudah-mudahan selagi apa yang kita bahas bermanfaat untuk diri kita di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.